Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya kita berdoa sejenak untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Allah, agar mereka tidak mendekati aku. Kali ini saya akan membahas kisah pria yang lumpuh setelah dijadikan tumbal pesugihan. Percaya atau tidak, di zaman modern seperti ini masih ada saja orang yang percaya jika pesugihan bisa membantu untuk mewujudkan apapun yang diinginkan. Salah satunya kekayaan. Pesugihan adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas. Biasanya dengan bantuan entitas atau makhluk gaib saat melakukan ritual pesugihan. Pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib, salah satunya menyiapkan tumbal. Biasanya manusia yang dijadikan tumbal akan mati mendadak atau mengalami hal yang aneh, seperti yang diceritakan oleh Wiryo. Bukan nama sebenarnya. Inilah penuturannya. Setelah disuruh mengambil benda di makam keramat, Wiryo bermimpi didatangi makhluk gaib menyeramkan yang kemudian menyiksanya hingga lumpuh. Sudah hampir 3 tahun, pria Parubaya asal Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini menghabiskan waktu di tempat tidur. Penyakit lumpuh yang dideritanya nyaris membuatnya tidak mampu melakukan aktivitas secara normal. Jangankan bangkit dari tempat tidur, untuk sekedar menggerakkan bagian tubuhnya saja dia sudah kesulitan. Wiryo divonis dokter menderita gangguan saraf atau stroke. Menurut dokter, penyebabnya adalah tekanan darah tinggi yang sudah dideritanya sejak masih muda. Inilah yang membuat pembuluh darahnya yang mengarah ke otak pecah dan memicu berbagai gangguan saraf termasuk kelumpuhan total. Namun di luar diagnosa medis tersebut, Wiryo meyakini bahwa penderitaan yang dialaminya justru terkait dengan sesuatu yang bersifat irasional. Wiryo menduga bahwa penyakitnya disebabkan oleh gangguan makhluk halus, yakni buto ijo yang selama ini dipuja oleh majikannya. Dugaan ini sendiri muncul karena terkait dengan perintah majikannya yang sebelum dirinya sakit. Saat itu tiba-tiba saja Tony, sang majikan, menyuruhnya untuk mengambil sebuah bungkusan kain mori yang di dalamnya berisi tanah. Benda itu sendiri sebelumnya sudah diletakkan Tony di sebuah makam di daerah Selogiri, Wonogiri. Dan kebetulan saat itu Wiryolah yang mengantarkan Tony ke tempat itu. Sehingga kemudian dengan alasan kesibukan, akhirnya Tony menyuruh Wiryo mengambilnya. Sebagai seorang pengusaha kain, Tony memang kerap menempuh langkah spiritual demi menunjang usahanya, termasuk melakukan berbagai bentuk ritual di tempat-tempat keramat. Dan untuk itu, Wiryolah yang kerap menemaninya, karena selama ini dia bekerja sebagai sopir pribadi Tony, sehingga kemanapun Tony pergi, Wiryo selalu mengantarnya. Pun termasuk saat mendatangi seorang paranormal asal Wonogiri yang menuntunnya untuk memelihara buto ijo. Kepada sang paranormal,
Saat itu Tony menginginkan agar usahanya cepat maju, sebab belakangan persaingan semakin ketat karena banyak pengusaha-pengusaha baru yang muncul. Saya tidak tahu bagaimana perintah dukun itu kepada Tony. Yang pasti, setelah pertemuan itu, beberapa hari kemudian saya diajak lagi ke Wonogiri, tepatnya di wilayah Sendang Ijo. Di situ Pak Tony tampak melakukan ritual di sebuah makam yang saya lupa namanya. Dan setelah hampir 1 jam kemudian, dia keluar dan mengajak pulang. Kenang Wiryo seperti dikutip dari majalah Liberty. Selang 3 hari kemudian, saat hendak pulang kerja, tiba-tiba Tony memanggilnya. Tony menyuruhnya untuk datang lagi ke makam di Sendang Ijo, tempat di mana Tony melakukan ritual 3 hari lalu. Dan untuk itu, Tony memberikan uang transport 500.000. Sebenarnya saat itu saya agak keberatan, karena tempatnya jauh banget. Tapi karena Pak Tony memberi saya uang 500.000, akhirnya saya berangkat. Saya berpikir bahwa uang itu cukup banyak kalau hanya sebatas buat transport. Karena kalau dihitung-hitung, pergi ke sana, pulang pergi paling banyak cuman habis bensin 3 liter. Jelas Wiryo. Dengan sepeda motor miliknya, Wiryo berangkat ke makam tersebut. Dari tempat kerjanya, butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk sampai di Sendang Ijo. Karena itulah saat sampai di sana hari sudah menjelang gelap. Dan bersamaan dengan berkumandangnya azan maghrib dari sebuah masjid di dekat makam, Wiryo pun masuk ke komplek pemakaman tersebut. Saya disuruh mengambil sebuah bungkusan kain mori kecil yang isinya saya sendiri tidak tahu. Tapi kalau dilihat sepintas, sepertinya isinya tanah. Bungkusan itu adalah pemberian dari dukun Pak Tony, yang kemudian dirituali dan dikubur di dekat batu nisan makam. Jadi saat itu saya harus menggali tanah makam untuk mengambil bungkusan itu. Untunglah benda itu dikubur tidak dalam, sehingga saya bisa dengan mudah mengambilnya hanya dengan menggali menggunakan tangan, ungkap pria bertubuh gendut itu. Usai mengambil bungkusan itu, Wiryo segera meninggalkan makam. Tapi dia tidak langsung pulang, melainkan menuju ke rumah Tony di Solo. Karena sesuai permintaan Tony, bila bungkusan itu sudah diambil, maka dia menyuruh Wiryo untuk mengantarkan ke rumahnya. Sampai di rumah sang juragan, di sana Tony sendiri yang menyambut kedatangan Wiryo. Mereka berdua lantas berbincang sebentar di serambi rumah Tony, yang penuh dengan ornamen berbahan ukiran kayu batik. Secangkir kopi susu serta beberapa macam makanan ringan tampak tersaji di sebuah meja berbahan bonggol kayu jati. Dan setelah menghabiskan kopinya, Wiryo pun berpamitan pulang. Saat pulang itu, Pak Tony sempat memberi saya oleh-oleh, kue terang bulan dengan martabak telur. Katanya buat anak-anak di rumah. Saya sih senang-senang aja, dan berterima kasih banyak kepadanya. Karena meski sudah diberi imbalan, masih diberi oleh-oleh. Kenangnya. Sampai di rumah hari sudah semakin gelap. Jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam lebih. Bahkan Rani, istri Wiryo pun sudah tidur saat dirinya datang. Sehingga Titin, anak bungsunya lah yang membukakan pintu. Kebetulan Titin yang duduk di bangku sebuah SMK swasta di Sragen itu sedang ada ujian. Jadi dia belajar sampai larut malam. Melihat ayahnya pulang sambil membawa bungkusan martabak dan kue terang bulan,
tentu hati gadis manis ini pun bersukaria, karena dia bisa makan sambil belajar materi ujian yang akan dihadapinya besok. Di rumahnya yang sederhana, Wiryo memang hanya tinggal bersama istri dan anak bungsunya. Dari pernikahannya dengan Rani, dia dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kebetulan 3 kakak Titin sudah menikah dan tidak lagi tinggal bersama dirinya, sehingga kini hanya dia yang masih menemani kedua orang tuanya. Sekotak martabak dan kue terang bulan sudah hampir habis dinikmati Wiryo bersama istri dan anaknya. Dan saat malam sudah semakin larut, ketiganya pun mulai beranjak tidur. Wiryo dan Rani berangkat tidur lebih dulu, sedangkan Titin sekitar setengah jam kemudian. Malam terus merangkak menuju dini hari. Wiryo dan keluarganya sudah terlelap dan terbuai dengan mimpi masing-masing, sampai saat tiba-tiba kelenggangan suasana malam itu pecah oleh teriakan Wiryo. Sebab tiba-tiba saja Wiryo berteriak merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya. Rani yang tidur di sebelahnya pun sontak kaget dan bertanya apa yang terjadi. Namun Wiryo tidak bisa menjawab apa-apa. Dia hanya terus memegangi kepalanya sambil merintih kesakitan. Sampai kemudian dia merasa bahwa sakitnya agak reda setelah istrinya memberinya obat sakit kepala. Wiryo pun lantas kembali tidur, dan semua seperti sudah kembali tenang. Namun saat mentari pagi menyembulkan wajahnya, kepanikan di rumah Wiryo kembali terjadi. Sebab tiba-tiba saja Wiryo tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dia jadi lumpuh. Dengan dibantu beberapa tetangganya, Wiryo kemudian dibawa ke rumah sakit Sragen. Pihak rumah sakit kemudian memvonis Wiryo menderita stroke dan harus menjalani perawatan. Tapi, meski sudah dirawat beberapa hari dan menghabiskan banyak biaya, agaknya tidak ada perkembangan yang signifikan pada kondisi Wiryo, sehingga pihak keluarga memutuskan untuk membawanya pulang untuk dilakukan rawat jalan. Wiryo akhirnya memang lumpuh, namun dia tidak putus asa. Beberapa upaya terapi alternatif ditempuhnya, dan dari salah seorang ahli terapi inilah dia mendapatkan informasi terkait hubungan penyakitnya dengan laku pesugihan majikannya. Pada awalnya saya sempat tidak percaya dengan dugaan itu, tapi setelah saya pikir-pikir, agaknya dugaan dari Pak Gono atau ahli terapi ada benarnya juga. Sebab tepat pada malam saya terserang penyakit itu, saya bermimpi sangat mengerikan. Saya merasa sedang didatangi sosok makhluk bertubuh tinggi besar mirip gorila yang memaksa saya untuk ikut dengannya, kenang Wiryo. Dan karena saya tidak mau, makhluk itu lantas memaksa saya. Saya dihajar hingga terjatuh. Lalu rambut saya dijambak dan tubuh saya diseret menuju ke sebuah tempat. Dan saat dijambak itulah saya merasakan kepala saya sakit sekali, hingga akhirnya terbangun. Dan pukulan di sekujur tubuh yang saya dapatkan memang membuat tubuh saya lemas tak berdaya, yang ternyata akibatnya adalah saya jadi lumpuh, lanjut Wiryo. Meski mulai menyadari kalau dirinya kemungkinan adalah tumbal dari pesugihan sang majikan, namun hal itu tidak membuat dirinya menuntut Tony, sebab dirinya tidak memiliki bukti apapun terkait hal ini. Apalagi selama menjalani perawatan di rumah sakit, seluruh biaya perawatan ditanggung oleh Tony.
bahkan dalam kondisi lumpuh dan tidak bekerja. Seperti saat ini, Tony tetap tidak memecatnya. Sehingga tiap bulan dia masih mendapatkan gaji pokok, meski jumlahnya hanya sedikit. Kalau dari aturan perusahaan, setahun lagi saya sudah masuk masa pensiun. Jadi kemungkinan Pak Tony memang sengaja tidak memecat saya sampai saat pensiun nanti. Apalagi saya sudah bekerja di sana sejak masih dipimpin ayahnya Pak Tony. Jadi mungkin sudah hampir 40 tahun. Makanya kemudian saya tetap ditanggung perusahaan. Jelas Wiryo. Kini dengan kondisi yang dialami, Wiryo berharap agar bisa segera sembuh dari penyakitnya. Selain itu, dia juga berharap agar Pak Tony segera sadar dan meninggalkan ritual pesugihan yang dijalaninya. Sebab bukan tidak mungkin, suatu saat dia sendiri yang akan jadi korban dari makhluk gaib pesugihan itu. Saya sudah pernah mengingatkan beliau, kalau bisa jangan mencari pesugihan, sebab resikonya sangat besar. Dan bukan tidak mungkin akan menimpa dia sendiri dan keluarganya. Tapi sepertinya dia sudah gelap mata, sehingga nasihat saya seperti tidak didengarkan lagi. Dan bahkan sepertinya saya sendiri yang akhirnya ditumbalkan, ungkap Wiryo. Semoga dengan adanya kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.